Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini kembali kita berkumpul bersama untuk pertama-tama bersyukur atas segala rahmat, berkat dan kasih karunia Tuhan yang Beliau limpahkan dalam hidup kita. Sekaligus juga dalam pertemuan perjumpaan ini kita masing-masing saling menguatkan dan meneguhkan di dalam panggilan kita sebagai orang tua, sebagai pendamping, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, tinggalkanlah negerimu dari sanak saudaramu dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau. Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat ditasa. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menunjuk mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu pada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan takut melaksanakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan pertama dan bacaan Injil, menceritakan atau mengemukakan beberapa tokoh besar dalam kitab suci. Bacaan pertama diceritakan tentang Abraham, dan bacaan Injil ada Musa dan Elia di situ. Mereka adalah nabi besar pada zamannya, dan menurut saya kebesaran mereka bukan hanya terletak dari keberhasilan atau apa yang mereka buat pada banyak orang, tetapi juga kebesaran mereka terjadi karena mereka punya kesetiaan kepada perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Walaupun apa yang mereka alami kadang-kadang bahkan juga seringkali adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Bayangkan kalau misalnya Abraham di dalam perjalanannya menuju ke tanah terjanji yang tidak mudah itu, mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Di tengah jalan banyak sekali perampok. Sudah sampai di tanah terjanji, banyak kelaparan terjadi di sana. Pergi ke Mesir, juga diusir oleh raja Mesir, mengalami penderitaan. Padahal Allah berjanji kepadanya, aku akan menjadikan engkau bapa bagi sebuah bangsa yang besar. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Dan kita tahu sampai umur 90 tahun, sampai dia mati, Abraham hanya punya 2 anak. Kalau misalnya Abraham putus asa dan tidak percaya kepada Tuhan, dia bisa saja balik-balik dan tidak akan mengikuti jalan Tuhan. Dan kita tahu kalau Abraham tidak setia kepada kehendak Tuhan, maka bangsa Israel tidak akan ada, dan keselamatan bagi kita mungkin juga tidak akan pernah sampai. Demikian juga saat Musa atau Elia mengalami tantangan, mengalami penderitaan, dan mereka hukum, dan mereka tidak setia pada tantangan dan penderitaan yang mereka alami, bisa dibayangkan bagaimana jadinya bangsa Israel itu di Mesir. Misalnya saat bangsa Israel protes sama Musa, marah sama Musa, dan Musa berpikir, saya sudah susah-susah nemenin kamu di jalan ini, saya pergi saja, saya tinggalkan kamu di padang pasir ini. Pasti bangsa Israel punah di padang pasir itu.
murka dan meninggalkan Roh Kudus. Atau saat Allah mau menghancurkan bangsa Israel karena mereka menyembah dewa lain, Allah pernah berkata, Musa, mereka itu orang yang tidak tahu diri, mereka malah membuat lembu emas. Biarlah saya hancurkan mereka sampai semuanya hilang, dan aku akan mendirikan keturunanmu saja yang saya berkati. Kalau Musa mengatakan iya Tuhan, hancurkan saja, maka pasti bangsa Israel tidak akan selesai sekarang, dan juga keselamatan mungkin tidak sampai pada kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kebesaran mereka, kebesaran nabi-nabi ini, dan juga Yesus Kristus sendiri terletak di dalam kesetiaannya, terutama dalam penderitaan saat mereka berjalan mengikuti dan memenuhi apa yang menjadi kehendak. Maka demikian juga bagi kita yang hadir di sini, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dan seringkali dalam perjalanan hidup kita, di dalam keluarga, di dalam hidup kita, tantangannya tidak mudah. Bahkan menurut saya, tantangan Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu lebih berat dan lebih berat daripada keluarga-keluarga dalam tanda petik biasa. Tantangan Bapak Ibu lebih dari yang dialami oleh kami ini. Dan itu saja, tentu saja akan mendatangkan sebuah pertanyaan dalam hati kita. Tuhan, apakah yang menjadi kehendak-Mu hingga aku harus mengalami hal seperti ini? Kalau kita bertanya seperti itu, belajarlah dari Abraham, belajarlah dari Musa, dan belajarlah dari Yesus sendiri yang juga harus mati demi keselamatan kita. Marilah kita memohon rahmat dan berkat agar dalam hidup kita semakin mampu bersyukur, dan semoga dengan perjalanan hidup kita bisa semakin menguatkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, bahkan juga bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain, sehingga mereka juga semakin setia di dalam perjalanan hidup keluarga mereka. Kalau Bapak Ibu saja bisa setia, maka mereka pun harusnya bisa lebih setia. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti ada permohonan sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena dalam mewatakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang Kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu dan menyelamatkan kami. Marilah kita mohon.